Full review sepatu Kyodan Feiying 4.0 setelah 115 km. Setelah saya gunakan juga untuk full marathon dan PB. Gimana build quality dari sepatu ini? Cocoknya untuk siapa aja? Gimana fitnya? Dan bagaimana performance dari sepatu PB 4.0 ini? Kita akan bahas di video kali ini. Let's go! Pertama-tama kita akan bahas build quality dari sepatu PB 4.0 ini. Mulai dari upper, insole-nya, midsole-nya, sampai dengan outsole-nya. Gimana, apakah dia bertahan setelah 115 km, ada kerusakan atau tidak, kita akan bahas pada segmen pertama ini. Langsung saja, pertama kita langsung lihat dari upper-nya. Upper-nya ini hampir seperti single layer mesh ya, dan ini salah satu sepatu yang adem banget. Karena ini banyak lubang-lubang yang sedang ya. Dan ini tidak hanya di bagian toe box-nya, tapi sampai di sampingnya. Dan bahkan di bagian sini ada lubang-lubang juga. Jadi ini termasuk upper yang adem ketika digunakan pada saat panas. Jadi pada saat kita long run sampai siang gitu ya, masih kerasa adem. Dan sebaliknya ketika digunakan pada saat hujan, ini gampang banget melepas keringat dan melepas air yang ada di dalam kaki kita. Karena pada saat full marathon di Bali itu saya hujan-hujanan ya. Full marathon 42 km itu hampir full hujan. Itu bener-bener basah banget, tapi kebantu banget dengan upper yang banyak lubangnya ini. Jadi airnya cepat keluar gitu ya, cepat kering juga. Dan alhamdulillah tidak ada blister apapun ya di bagian toe box. Walaupun ini cenderung agak narrow ya, toe box-nya ini atau ruang kakinya ini agak sedikit narrow. Jadi mungkin teman-teman yang kakinya wide atau kakinya besar gitu ya, punggung kakinya ini mungkin agak kerasa sempit. Untuk saya yang ukuran kakinya normal, tidak terlalu lebar dan punggungnya tidak terlalu tinggi banget, ini masih lumayan nyaman gitu ya, masih ada sisa-sisa di bagian atasnya. Dan juga saya di ukuran 43 juga nyaman gitu ya untuk dari lebarnya ini. Nah, itu untuk bagian uppernya. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing sistemnya ya, atau tali sepatunya. Jadi di bagian lubang-lubang tali sepatunya ini ada construction tambahan ya dari seperti plastik, dan ini mencengkram dengan baik gitu ya, dan ini tidak rusak sama sekali. Dan ini agak sedikit miring ya, kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, untuk sistem tali sepatunya. Dan ini surprisingly ya, waktu di awal-awal saya agak ragu dengan tali sepatunya, sangat-sangat tipis dan tidak ada berserut gitu ya. Walaupun memang kita dikasih tali sepatu tambahan yang versi racing, tapi saya mau coba pakai ini. Nah, ketika saya pakai untuk speed workout atau yang kenceng-kenceng itu surprisingly bagus ya. Ininya tali sepatunya tipis, dan ketika udah di tali, ini kayak kenceng banget gitu loh. Jadi serat-seratnya itu saling mencengkram gitu ya, walaupun tidak ada desain yang serut atau seperti yang racing biasa gitu ya. Ini kerasa bagus untuk tali sepatunya. Dan saya gunakan runner's knot-nya untuk ngelock pada saat speed workout dan juga race seperti itu ya. Jadi ini kepake banget, ngebantu banget. Dan buat mungkin teman-teman yang kakinya agak lebih lebar lagi, walaupun memang ini sepatunya cukup narrow ya, ini ada dikasih lubang tambahan untuk tali sepatu di sini. Jadi untuk tali sepatunya bisa agak lebarkan lagi gitu ya. Tapi ini mungkin ngebantunya untuk bagian yang tengah kaki kita saja gitu ya. Tapi bagian depannya tetap fix seperti itu, tetap agak narrow. Berikutnya adalah bagian tangnya. Nah, ini tangnya tipis ya, dan itu sangat-sangat normal untuk sepatu racing shoes ya. Jadi memang kita ngejar racing shoes itu harus ringan, jadi memang tangnya juga sampai tipis ini. Cuman memang saya ada catatan untuk Kyodan gitu ya, di bagian tengahnya ini kan ada logonya ya, di punggung tangnya ini, dan dibolongin gitu ya. Logo Kyodannya ini kan gini ya. Dan ini bolong gitu untuk di bagian punggung tangnya. Dan ini menurut saya sedikit ya, sedikit mengganggu ketika kita tali gitu ya. Agak sedikit ketekan langsung ke kos kaki kita gitu kan. Biasanya kita terlindungi oleh bagian tangnya. Nah, ini ada dua lubang yang cukup besar gitu ya. Nah, menurut saya sih nggak apa-apa ada logo Kyodan di sini, tapi ya jangan dibolongin banget gitu. Mungkin dibolongin kecil-kecil saja gitu ya. Selanjutnya adalah bagian kolar dari sepatu PB 4.0 ini. Ini tidak ada kerusakan sama sekali ya.
Dan ini tipe yang klasik. Saya sebut klasik kan biasanya sekarang banyak yang tipis banget gitu ya untuk racing shoes. Tapi ini masih ada paddingnya lumayan gitu ya. Di bagian atas dari kolarnya keliling ankle kita. Jadi masih kerasa lembut gitu ya untuk di pinggiran-pinggiran ankle kita gitu ya. Heel counternya khasnya dari racing shoes salah satunya adalah biasanya untuk uppernya ini memang tipis gitu ya, termasuk sampai ke bagian heel counternya, dan ini benar-benar collapse banget. Jadi buat temen-temen yang biasa pakai sepatu stability shoes atau sepatu racing shoes tapi memang heel counternya ngelok banget, ini mungkin agak kurang cocok gitu ya. Nah, tapi buat saya yang tipe kakinya suka sepatu racing yang fleksibel banget seperti ini malah enak gitu ya. Jadi, tapi tetap bisa ngelok loh. Lumayan ya. Jadi artinya walaupun ini collapse, karena memang mungkin dikombinasikan dengan runner's knot di sini, ini masih cukup ngelok dan tidak pernah terjadi heel slip sama sekali gitu ya selama saya menggunakan sepatu ini, baik untuk workout session maupun untuk racing di full marathon. Selanjutnya adalah bagian insole-nya. Nah, insole dari PB 4.0 ini tidak bisa dilepas ya, kayak dilem gitu, seperti kebanyakan super shoes. Tapi ketika saya pegang ini sebenarnya tipis banget ya dari insole-nya. Tapi memang tidak membuat saya kerasa sakit atau gimana gitu, karena sepatu ini memang kerasanya empuk banget ya. Dari midsole-nya ini empuk banget dan sampai kerasa ke bagian insole-nya gitu ya. Lanjut kita lihat build quality dari midsole sepatu PB 4.0 ini. Nah, ini sudah menggunakan critical foam ya, karena memang super shoes, dan di sini Kyodan menamainya sebagai Q Kung Fu Pro. Nah, feel-nya itu kayak sepatu-sepatu P-Bags ya midsole-nya, dan sepatu ini tidak menunjukkan kerusakan apapun di bagian midsole-nya setelah lebih dari 100 km. Walaupun memang ada bagian-bagian yang crease atau sebagian yang agak-agak kompres dikit, tapi ini masih sangat wajar menurut saya setelah 100 km lebih. Tapi memang tidak mengeras sama sekali ya. Biasanya kalau udah lama banget itu mulai mengeras midsole-nya, ini setelah 100 km lebih belum ada tanda-tanda untuk kompres di bagian midsole-nya. Dan di dalamnya itu ada Q arch plate ya, atau carbon plate-nya. Dan dari stiffness-nya itu belum berubah sama sekali menurut saya. Jadi feels-nya itu masih sama seperti pada saat pertama kali saya gunakan gitu. Masih sangat stiff karena memang ya namanya juga carbon plated sih ya. Tujuannya memang foam-nya empuk dari midsole-nya, dan juga untuk plate-nya itu harus stiff. Jadi memang biar balance untuk sepatunya performance-nya bagus, bouncy-nya bagus, atau lontarannya bagus, tapi memang masih tetap empuk, jadi balance. Terakhir kita lihat build quality dari outsole-nya. Lihat ya teman-teman, outsole-nya ini translucent, ini saya suka-suka ya, dari brand-brand Chinese brand itu. Memang banyak yang sudah menggunakan sistem outsole yang translucent ini. Nah, kalau dilihat kan, aduh ini nanti performance-nya gimana gitu ya, licin atau enggak gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat, ini setelah 100 km lebih tidak ada tergerus sama sekali ya. Mulai dari depan saya itu di midfoot strike di area sini ya, mostly untuk hit the ground-nya di sini, kemudian agak belok ke lateral. Nah, ini tidak menunjukkan kerusakan sama sekali setelah 100 km lebih, 115 km, dan masih kelihatan bagus banget ya. Saya gunakan untuk di segala macam surface ya, di beton, kemudian di aspal, kering dan basah, dan agak jalan berpasir sedikit gitu ya. Pada saat basah, saya juga agak ngeri nih. Wah, ini gimana? Apakah licin atau enggak gitu ya? Dan pada saat full marathon di Bali itu bukan basah lagi, hujan terus-menerus. Dan ini masih sangat-sangat aman digunakan untuk di jalanan yang licin dan basah seperti itu. Jadi untuk outsole rubbernya atau untuk bagian outsole-nya ini bagus sekali gitu ya untuk sepatu PB 4.0 ini. Setelah kita bahas build quality dari sepatu ini, selanjutnya kita bahas fit dari sepatu ini gitu ya. Cocoknya untuk tipe kaki yang seperti apa gitu ya. Jadi saya sepatunya ukuran 43, dan menurut saya kalau dari sisi ukuran ini true to size ya. Jadi saya masih sangat cocok menggunakan sepatu ini di ukuran 43. Nah, kalau panjangnya sendiri ini 27,5 cm ya, saya ukuran 43. Ini saya masih ada sisa sedikit di bagian ujung-ujung jarinya gitu ya, karena memang
sepatu lari itu kita wajib agak lebih besar sedikit ya normalnya, agar ketika kita berlari kaki kita tuh expand atau melebar. Jadi memang harus ada ruang tambahan sisa gitu. Jangan sampai mepet banget. Kalau mepet banget biasanya kita akan cenderung jadinya blister gitu ya. Jadi ini kalau dari ukuran normal saya ini true to size gitu ya. Tapi memang ada beberapa catatan untuk beberapa tipe kaki gitu ya. Nah, tipe kaki saya, tipe kaki yang bisa dibilang cukup normal walaupun agak wide, tapi nggak wide banget. Ketika punggungnya juga punggung kakinya agak sedikit naik, tapi nggak yang sampai ekstrim banget. Jadi saya masih tergolong kaki yang normal, pakai sepatu ini fitnya cocok. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin kakinya wide, kalian bisa lihat ya, ini untuk yang platform depannya memang ini wide banget, tapi ini ada bagian tengahnya ini mengerucut ya, semakin menyempit, kemudian agak melebar sedikit lagi. Jadi kalau kalian lihat ya, ini tapaknya, nah uppernya kelihatan nggak di kamera? Ini agak lebih lebar daripada platform bagian bawahnya, bagian midsole-nya gitu ya. Jadi memang ini agak sedikit sempit mungkin ya lebarnya buat teman-teman yang kakinya wide gitu ya. Kalau mau coba sepatu ini mungkin kalau teman-teman yang wide itu bisa upsize ya, tapi saya ragu nanti akan semakin panjang juga gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan buat teman-teman yang kakinya lebar banget mungkin agak sedikit kurang cocok gitu ya dengan tipe sepatu yang seperti ini gitu ya. Dan untuk stability-nya juga memang agak sedikit rolling ya. Agak sedikit rolling sedikit. Tapi memang karena memang sepatu ini itu diperuntukannya untuk, kalau saya lihat dan saya pakai sendiri gitu ya, untuk mid foot strike sampai forefoot strike gitu ya. Jadi memang bagian belakang ini tidak terlalu diperhatikan banget gitu ya. Jadi untuk strike the ground-nya ini di bagian midfoot. Jadi kalau teman-teman yang larinya cukup efisien, nggak kerasa rollingnya atau nggak kerasa nggak stabilnya gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman yang pace-nya masih agak lambat dan juga banyak kecenderungan ke heels, ini malah bisa kerasa kayak agak ngerolling seperti itu ya. Jadi itu perlu yang diperhatikan untuk fit dan juga penggunaan dari sepatu Kyodan PB 4.0 ini. Nah, sekarang kita bahas bagian terpenting, yaitu bagaimana performance sepatu Kyodan Feiying 4.0 ini. Nah, sepatu ini salah satu super shoes yang teringan juga gitu ya. Di ukuran saya 43, ini beratnya cuma 210 gram gitu ya. Jadi kalau misalnya biasa ukuran 42 bisa 200 atau bahkan kurang gitu ya. Jadi ini termasuk salah satu yang teringan, walaupun bukan yang teringan banget gitu ya. Ada yang teringan banget gitu ya, dia punya sepatu Kyodan ini yang 100 graman, tapi itu bukan yang elitnya banget gitu ya. Nah, untuk yang PB 4.0 ini 210 gram. Nah, itu dari sisi performance-nya, sepatu ini saya gunakan untuk berbagai macam lari ya, tapi mostly itu untuk speed workout. Jadi saya gunakan untuk tempo-run, kemudian untuk interval juga, kemudian sesekali itu ada selang-selingnya easy tapi nggak easy banget gitu ya, medium lah, medium, dan sampai saya gunakan full maraton jarak 42,195 km. Dan sebelumnya juga saya pakai untuk beberapa kali long run gitu ya, yang totalnya adalah 115 km. Yang paling berkesan dari sepatu ini adalah pertama ringannya dulu. Sepatu ini ringan banget, kerasa juga ringannya ketika digunakan. Ketika kalian slip on, kemudian kalian mulai lari, pasti notice banget sepatu ini kerasanya ringan gitu. Jadi cocok untuk speed-speedan gitu ya, atau main yang kenceng-kencengan. Kemudian yang kedua adalah sepatu ini adem. Itu poin plusnya ya, sepatu ini adem. Sudah saya bahas juga tadi di bagian uppernya ya. Sepatu ini kerasa adem dan itu ngebantu banget. Karena kalau kita lari kenceng, itu cenderung kaki kita itu akan kerasa lebih panas. Jadi memang butuh upper yang akomodatif gitu ya, yang benar-benar kerasa adem, dan itu terakomodasi sekali dari sepatu ini gitu ya. Nah, berikutnya gimana untuk pace-nya? Sepatu ini saya pakai kalau di interval itu bisa di pace 345 ya. Kalau saya main interval 400-an itu di pace 340 atau ya 340 sampai 345 untuk banyak repetisi. Dan kalau kalian lihat, sepatu ini sebenarnya rockernya nggak terlalu rocker banget ya. Rocker itu kayak bentuk perahu seperti itu, nggak terlalu yang ekstrim banget. Dan ini sebenarnya cenderung lurus ya. Cenderung lurus, ini mirip-mirip seperti desain
lurusnya Vaporfly 3 gitu ya. Dan menurut saya itu kalau untuk pace yang tinggi banget di bawah 4 itu tipe saya itu tipenya cadence ya. Itu kurang rolling. Kurang rolling untuk bisa dapat pace yang tinggi karena saya tipenya cadence. Yang saya larinya itu biasanya di atas 180, bahkan kalau interval itu saya cadence-nya biasa di angka 190 sampai 200-an gitu ya. Dan itu kurang rolling karena memang rockernya kurang gitu ya, kurang narik ke atas, jadi agak cenderung lurus. Dan ini kayak lebih cocok untuk teman-teman yang sebenarnya stride ya, artinya stride length-nya panjang gitu ya, kaki langkahnya panjang, tapi untuk cadence-nya tidak terlalu tinggi gitu ya, mungkin lebih cocok. Kalau untuk saya, untuk speed tinggi banget malah kurang gitu ya. Nah, tapi masih bisa dipakai karena memang kebantu banget dengan carbon plate dan juga foam yang lumayan bouncy gitu ya. Jadi masih bisa dipakai di speed 345 sampai pace 4 atau pace 415 gitu, atau ketika saya gunakan untuk temporan justru lebih agak cocok gitu ya, temporan saya gunakan di pace 430 sampai 435 gitu ya, 430 435 itu masih cocok untuk temporan 30 menit sampai temporan 60 menit. Nah, gimana kalau digunakan untuk long run? Sepatu ini cukup enak untuk long run pace saya ya, pace yang medium dan agak santai. Misalkan di pace 5.30 sampai pace 6, pace sampai 6.15 itu masih enak gitu ya. Karena memang tadi untuk dari midsole-nya ini cukup akomodatif. Jadi midsole-nya empuk tapi masih ada bounce-bounce-nya gitu ya. Walaupun ini tipe midsole yang bounce-nya nggak yang instan banget, nggak yang bounce-nya, energy return-nya yang tinggi banget, tidak seperti itu gitu ya. Dan agak lambat menurut saya untuk bounce-nya, tapi nyaman untuk long run. Ini cocok untuk maraton pace saya. Maraton pace saya itu targetnya sih sebenarnya 5.25 ya, 5.25 sampai 5.30. Tapi kemarin itu saya di rata-rata 5.30 untuk full maratonnya ya. Dan itu pas banget. Jadi sweet spotnya dapat. Ini enak banget menurut saya di pace 5.30 untuk saya pribadi dan untuk jarak yang jauh gitu ya. Jadi stack-nya ketinggiannya cukup, empuknya cukup, walaupun memang tadi energy return-nya tidak terlalu tinggi banget gitu ya, tidak terlalu instan banget untuk bounce-nya, tapi masih kerasa bounce-nya, lontarannya masih terbantu oleh carbon plate-nya, jadi masih cukup enak untuk digunakan untuk full marathon. Dan alhamdulillahnya bisa PB ya, syukur ya, namanya PB 4.0. Itu walaupun di Bali hujan banget, bahkan dari awal udah mulai gerimis gitu ya, start mulai gerimis, di sepanjang perjalanan hujan, sempat hujan deras banget juga, rolling banget untuk course-nya, tapi itu masih bisa PB menggunakan sepatu ini. Alhamdulillahnya masih bisa PB, dan PB-nya di 3.56. Jadi saya PB 2 menit, sebelumnya itu 3.58. Sekarang pakai sepatu ini 3.56. Jadi secara performance ini sesuai ya, sepatu ini sesuai yang ada di sini ya. Bisa ditujukan untuk jarak sampai full maraton, bisa. Kemudian bisa untuk PB, ternyata bisa juga PB maraton gitu ya. Dan ini super shoes yang ringan, kemudian juga cocok untuk interval, untuk speed workout, fartlek, dan juga temporan. Dan juga bisa digunakan untuk racing, karena memang sepatunya ringan banget gitu ya. Plus dengan super foam dan juga menggunakan carbon plate. That's it full review Kyodan Flying 4.0 setelah 115 km. Sudah kita bahas semua ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Karena akan selalu banyak video-video baru terkait dengan review sepatu, kemudian running tips, kemudian juga vlog event lari. Semuanya akan semakin lengkap di channel Revaldo Fantar. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, itu saja untuk hari ini. See ya.